Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Uni Muda Sorong, Fakultas Sains dan Terapan, Program Studi Farmasi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Farmasi Pemerintahan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar ilmu farmasi dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Lukman Hardia, MSI. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi farmasi pemerintahan. Sebelum kami lanjut pada pembahasan, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri yaitu Dian Nurhofifa dengan NIM 1448201220012. Kemudian Fitriani Yerlin Salambau dengan NIM 1448201222002. Selanjutnya, Manche Florencie Gaspers dengan NIM 1448201222009. Selanjutnya, Nurul Magfirah dengan NIM 1448201222013. Selanjutnya, Silvana Serio dengan NIM 1448201222020. Dan yang terakhir, Zubaida dengan NIM 1448201222015. Pengertian BPOM dan BBPOM. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Dan BBPOM, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, adalah unit pelaksana teknis atau UPT di lingkungan BPOM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM. BBPOM adalah sebuah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan terhadap komoditi obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Selanjutnya yaitu visi dan misi BPOM. Visi BPOM adalah obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Kemudian, misi BPOM. Yang pertama, membangun SDM unggul terkait obat dan makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. Yang kedua, memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. Dan yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta penindakan kejahatan obat dan makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga. Dan yang keempat, pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu tugas BPOM dan BBPOM. Seperti yang kita ketahui, tugas utama BPOM berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Yang pertama, BPOM mempunyai tugas penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Kita lanjut ke tugas unit pelaksanaan teknis BPOM. Berdasarkan peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, unit pelaksanaan teknis. Yang pertama, BPOM mempunyai tugas pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi BPOM dan BBPOM. Fungsi utama BPOM berdasarkan pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan. BPOM mempunyai fungsi, yaitu dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi yang terdiri atas 3. Yang pertama, penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Ketiga,
pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Fungsi utama BPOM yaitu pengawasan sebelum beredar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pengawasan obat dan makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. Yang kedua, pengawasan selama beredar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pengawasan obat dan makanan selama beredar untuk memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum. Dan fungsi pelaksanaan teknis, yaitu dalam melaksanakan tugas UPT, BPOM penyelenggaraan fungsi yang terdiri atas 8. Yang pertama, penyusunan rencana program dan anggaran di bidang pengawasan obat dan makanan. Yang kedua, pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi obat dan makanan. Yang ketiga, pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi obat dan makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian. Yang keempat, pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan. Yang kelima, pelaksanaan sampling obat dan makanan. Yang keenam, pelaksanaan pemantauan label dan iklan obat dan makanan. Yang ketujuh, pelaksanaan pengujian rutin obat dan makanan. Yang kedelapan, pelaksanaan pengujian obat dan makanan dalam rangka investigasi dan penyelidikan. Kewenangan BPOM. Kewenangan BPOM berdasarkan pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM mempunyai kewenangan. Yang pertama, menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, melakukan intelijen dan penyelidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Peran apoteker di BPOM. BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan, apoteker sangat berperan penting dalam mengawasi obat dengan bahan kimia, dengan bahan tradisional, suplemen kesehatan, pangan, dan kosmetik. Bukan hanya itu, apoteker juga berperan penting dalam pengawasan obat di sektor pasaran, mulai dengan audit rutin, pengujian sampel, monitoring efek samping obat. Bukan hanya itu, apoteker juga bertugas mengawasi obat dengan kandungan narkotika dan psikotropika. Baik, materi yang terakhir adalah sistem pengawasan obat dan makanan. Sistem pengawasan obat dan makanan atau SISPOM yang diselenggarakan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif mencakup pengawasan pre-market dan post-market. Sistem itu terdiri dari standarisasi yang merupakan fungsi penyusun standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan obat dan makanan. Penilaian atau pre-market evaluation merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan pada konsumen. Pengawasan setelah beredar atau post-market control untuk melihat konsistensi, mutu produk, keamanan, dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk obat dan makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, pemantauan farmakovigilan, dan pengawasan label atau penandaan dan iklan. Pengujian laboratorium produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah obat dan makanan tersebut dalam memenuhi syarat keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu. Penegakan hukum di bidang pengawasan obat dan makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan maupun investigasi awal. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.